Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Kusnandar dengan NPM 200411162004. Saat ini saya akan mempresentasikan hukum terkait dengan hukum perusahaan dan kepelitan terkait dengan analisis yuridis kepelitan PT Metro Batavia atau yang bisa sering disebut Batavia Air. Studi penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Latar belakang. Batavia dulu merupakan salah satu maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 2002 di bawah Badan Hukum PT Metro Batavia. Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Metro Batavia Pilot mengakhiri operasionalnya maskapai ini secara mendadak dan menimbulkan dampak luas bagi karyawan, konsumen, dan debitur. Pada tahun 2002, berdirinya PT Metro Batavia dan 4,6 juta USD hutang sewa ke ILF yang gagal dibayarkan, serta 3.500 karyawan yang di PHK, dan dijatuhi putusan pelet pada tanggal 30 Januari 2013. Kronologi kasus. Jatuh tempo utang pada 13 Desember 2012, Batavia Air gagal membayarkan sewa 2 unit pesawat Airbus A330-200 kepada ILFC senilai 4,6 juta USD. Tanggal 20 Desember 2012, permohonan pelet ILFC mengajukan permohonan pelet terhadap PT Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 Januari 2013, putusan pelet majelis hakim mengabulkan permohonan pelet seluruhnya, yaitu pada putusan nomor 77 Pilot 2012 PN Niaga JKT PST. Pada tanggal 31 Januari 2013, operasional berhenti sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Seluruh aktivitas Batavia Air dihentikan seluruhnya pukul 00 WIB. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pasal 2 ayat 1, syarat pilot debitur punya 2 plus kreditur dan 1 utang jatuh tempo yang tidak dibayarkan lunas. Pasal 8 ayat 4, permohonan dikabulkan jika terbukti secara sederhana adanya fakta utang jatuh tempo. Pasal 10, kurator mengambil alih pengurusan harta debitur pilot. Pasal 24 ayat 2, debitur pilot kehilangan hak pengurus dan menguasai kekayaan sejak putusan ditetapkan. Penerapan pada kasus Batavia Air. Kreditur lebih dari 1 ILFC sebesar 4,6 juta USD dan Sera Leasing Limit atau SLL sebesar 4,9 juta USD memenuhi unsur pasal 2 ayat 1. Utang jatuh tempo 13 Desember 2012 dan tidak dibayarkan, pihak Batavia Air mengakui utang di persidangan sehingga pembuktian sederhana terpenuhi. Dalih force majeure yang diajukan Batavia Air ditolak hakim karena tidak relevan dengan syarat formal kepilitan. 4 kurator ditunjuk mengadili untuk mengambil alih pengurusan aset dan penyelesaian utang piutang. Analisis yuridis. 1. Kesalahan manajemen. Menyewa 2 unit pesawat Airbus A330 untuk tender haji tanpa kepastian kontrak. Gagal memenuhi tender haji selama 3 tahun berturut-turut sehingga pesawat tidak produktif. Kewajiban
sewa tetap berjalan meski pendapatan dari aset tersebut nihil. 2. Prosedur kepailitan pemohon diajukan oleh kreditur ILFC dalam bentuk permohonan kepailitan atas permohonan pihak lain. Pembuktian sederhana yaitu cukup dibuktikan adanya dua kreditur dan utang yang telah dijatuh tempo. Batavia Air memiliki hak mengajukan kasasi dalam waktu 7-8 hari ke Mahkamah Agung, namun memilih menerima putusan. 3. Dampak hukum. Kurator mengambil alih seluruh kewenangan direksi atas kepailitan konsumen pemegang tiket menjadi kreditur konkuren yang harus mengantri dalam proses klaimnya. Aset di berbagai bandara misalnya Juanda diamankan sebagai jaminan utang. Dampak dari berbagai pihak. 1. Sebanyak kurang lebih 3.500 karyawan dirumahkan. Gaji bulan Januari 2013 tetap dibayarkan, namun gaji Februari 2013 dan bulan-bulan berikutnya tidak dijamin. Konsumen, penumpang yang memiliki tiket tetapi belum sempat terbang kehilangan hak angkutnya. Proses pengembalian dana atau refund berlangsung lama dan memicu protes dari masyarakat. 3. Kreditur berhak memperoleh pelunasan dan harta pailit sesuai dengan urutan piutangnya. Proses tersebut diawasi oleh kurator. 4. Industri penerbangan. Kasus ini memicu wacana reformasi hukum kepailitan, khususnya pada sektor pelayanan publik, termasuk usul agar kepailitan maskapai penerbangan memerlukan persetujuan dari otoritas terkait sebelum putusan pailit dijatuhkan. Kesimpulannya, kepailitan PT Metro Batavia dinyatakan sah secara hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni memiliki dua atau lebih kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dilunasi. Dalam prosesnya, penerapan prinsip pembuktian sederhana mampu mempercepat penyelesaian perkara kepailitan. Namun di sisi lain, prinsip tersebut berpotensi mengabaikan dampak sosial yang luas, terutama terhadap sektor pelayanan publik seperti industri penerbangan. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan pentingnya adanya pertimbangan khusus seperti persetujuan dan otoritas sektor terkait sebelum perusahaan penyedia layanan publik dinyatakan pailit. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, karyawan, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Kasus ini diputuskan melalui putusan nomor 77/PN-2012-PN-Niaga.JKT.Pusat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.